Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadila Sapitri. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sintesis protein. Sintesis protein, disebut juga biosintesis protein, adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut gen. Suatu gen diawali dengan promoter dan diakhir dengan terminator. Urutan bahasa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses-proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA ada dua tahap. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan penerjemahan mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Ada 3 tahap transkripsi. Yang pertama, inisiasi, kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan membentuk mRNA melalui DNA template. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk menuju translasi. mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukan ribosom. mRNA berperan sebagai cetakan pembuatan protein. Translasi merupakan penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Aturan memasang basa nitrogen pada translasi. A mRNA akan berikatan dengan U tRNA. U mRNA akan berikatan dengan A tRNA. G mRNA akan berikatan dengan C tRNA. C mRNA akan berikatan dengan G tRNA. Tahap translasi sama dengan tahap transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, aceptor site atau A, epithelial site atau P, dan exit site ya E. Saat terjadi proses engolasi asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P.
Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenal dengan protein yang dikenal sebagai relasi faktor. Saat relasi faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Metionin, lisin, fenilanin, glisin merupakan dari polipeptida. Polipeptida inilah yang termasuk dalam protein. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to